Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kali ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam rangka apa ya, tetap saling berbagi dan dalam konten untuk saling memotivasi sama-sama. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, kita berjumpa kembali dan kali ini saya ditemani oleh Kak Rafil. Bagaimana keadaannya Kak Rafil? Alhamdulillah keadaan saya baik-baik dan sehat-sehat. Ya alhamdulillah teman-teman sekalian. Jadi alhamdulillah juga saya dan Kak Rafil dalam keadaan sehat, dan sebaik-baik kesehatan kita manfaatkan untuk momen untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, perlu kita syukuri karena Allah masih berikan kita nikmat kesehatan dan lebih-lebih lagi nikmat kesempatan. Karena banyak orang di luar sana ya, luar sana orang yang sehat namun untuk taat itu ya bisa dikatakan masih mungkin apakah kurang sadar atau memang betul-betul sadar tapi pura-pura sombong atau memang sombong ya. Jadi kali ini dan mas kalian kami akan membahas tentang khawatir akan masa depan. Jadi kira-kira Kak Rafil, menurut Kak Rafil apa itu masa depan? Silakan Kak Rafil. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya untuk masa depan ini adalah apa ya? Segala sesuatu atau segala hal yang ingin kita tuju dengan mencapai atau mencapai kebahagiaan. Jadi segala sesuatu hal yang kita tuju dengan mencapai kebahagiaan, itulah masa depan yang menurut saya. Jadi itu Karoli. Terima kasih Kak Rafil atas tanggapannya atau atas sharingnya tentang masa depan. Masa depan menurut Kak Rafil yaitu sesuatu yang akan kita tuju, ya kan? Dan tujuannya ingin bahagia ya. Iya. Ya teman-teman sekalian, menurut Kak Rafil ya sama ya seperti menurut Kak Rafil juga, bahwa yang mana masa depan itu akan sesuatu yang akan kita tuju ke depannya, ya kan? Atau visi atau lebih disebut dengan tujuan, ya kan? Setiap orang kan punya tujuan masing-masing kan, dan pastinya tujuannya itu pasti ingin bahagia. Ya kan? Dan sebaik-baik kebahagiaan adalah apa? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi, pernah tidak Kak Rafil merasakan di titik itu khawatir masa depannya nanti akan suram atau gelap atau justru bahkan takut akan masa depan itu nanti akan hancur? Kira-kira gimana Kak Rafil? Pernah tidak di titik khawatir? Kalau untuk di titik khawatir pasti pernah ya Karoli. Karena mungkin baru-baru ini setelah saya menyelesaikan studi saya, yaitu sarjana saya. Di situ kan saya sudah nganggur. Jadi sudah muncul pikiran-pikiran stres, bahkan mungkin orang tua sudah mengatakan, kamu cuma di rumah ini, belum ada kerja. Nah, itu kan mungkin di situ saya mengalami titik khawatir saya. Karena mungkin belum mendapatkan pekerjaan, karena sudah selesaikan studi saya. Jadi mungkin inilah saatnya untuk saya bekerja dan mungkin untuk membalas kebaikan orang tua. Mungkin itu Karoli. Oke, terima kasih Kak Rafil. Jadi teman-teman sekalian, Kak Rafil itu pernah di titik dia itu khawatir, ya kan? Apalagi orang-orang yang saat ini sudah akhir studi kan. Apalagi anak-anak yang SMA sekarang sudah mau masuk ya tahap proses ujian, pasti mereka mulai di titik stres, ya kan? Kira-kira setelah ini anak mau kemana? Pasti anak mau kerja apa, ya kan? Apalagi orang-orang yang sudah kuliah, sudah masuk SMA kemudian kuliah sampai selesai sarjana kan. Jadi teman-teman sekalian, pasti kita di titik itu, dan saya pun pribadi teman-teman sekalian pernah di titik itu. Waktu itu saya biasa saya kan hobinya mancing di laut. Jadi waktu itu saya datang sempat menginap di laut dengan keluarga saya. Kami memancing naik perahu ya. Jadi ketika pagi itu kan di pagi itu saya merenung, kira-kira setelah ini saya mau apa. Iya kan, pasti stres. Setelah kuliah mau bagaimana? Apakah hanya menjadi pengangguran yang sukses dengan titel sarjana? Ini kan ya pasti kita khawatir teman-teman sekalian. Dan sebenarnya masing-masing orang punya khawatir masing-masing. Hanya saja setelah saya mendapati referensi bahwa yang mana rezeki sudah Allah aturkan. Ya mungkin sebelum saya ngaji saya pasti khawatir, dan bahkan pasti dihantui dengan ya jangan sampai masa depan suram, iya kan? Padahal teman-teman sekalian, ya begitu nikmatnya Allah berikan kita pemahaman-pemahaman Islam yang sehingganya kekhawatiran itu mulai lambat laun mulai hilang dengan pemahaman-pemahaman Islam. Jadi saya ingin tanyakan kepada Kak Rafil, kira-kira setelah sebelum Kak Rafil ya bisa katakan belum
apa ya, mencari ilmu ya, mencari ilmu tentang bagaimana konsep rezeki. Dan setelah dia mendapatkan pemahaman tentang konsep rezeki, kira-kira bagaimana posisinya Karafil dari Karafil yang tadi apa titiknya memang tidak tahu tentang konsep rezeki, kemudian setelah tahu bagaimana artinya apa khawatir itu bagaimana? Apakah justru setelah dapat ilmunya lebih khawatir atau justru agak lebih lumayan tenang? Kira-kira menurut Karafil bagaimana? Silakan Karafil. Ya, setelah saya apa ya belajar tentang ilmu-ilmu tentang Islam, bahkan di situ mengajarkan konsep rezeki ya Karole. Mungkin Karole juga sudah pernah menjelaskan di video-video yang sebelumnya. Di situ kan kita apa ya, bahwa untuk soal rezeki ini kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hanya bisa untuk berusaha. Namun untuk rezekinya itu yang datangkan itu kan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa ya? Saya ketika mendapatkan pengetahuan tentang konsep rezeki, alhamdulillah khawatirnya saya itu agak lebih sedikit apa ya bisa dinetralisir atau tidak terlalu mengkhawatirkan tentang soal konsep rezeki karena mungkin sudah mendapatkan pengetahuan tentang konsep rezeki. Jadi itu Karuli. Jadi apa ya? Saya agak lebih tenang lah ketika mendapatkan pengetahuan tentang konsep rezeki ini. Oke, terima kasih Karafil ya atas apa ya? Ya atas sharingnya. Bagaimana sebelum dia memahami Islam, belajar tentang Islam, justru dia contoh ya, saya asumsikan dia khawatir 100%. Setelah dia mulai belajar mungkin agak 50% ya. Dia mulai 50%. Jadi teman-teman sekalian, ternyata apa ya, mungkin kita sering lihat orang-orang yang saat ini pasti stres di kalangan masih muda, bahkan orang-orang pendidikan di akhir itu pasti stres. Bahkan mereka apa ya, punya mindset atau punya pemikiran bahwa setelah ini pasti gue mampus atau setelah ini anak mati. Iya kan, tidak ada kerja pasti nganggur, iya kan. Padahal teman-teman sekalian atau Karafil, coba Karafil lihat atau coba Karafil ingat ketika Karafil masih dalam perut. Pernah tidak Karafil stres? Dapat makanan dari mana? Atau Karafil itu ya Allah bagaimana makan ini sedangkan anak dalam perut? Kira-kira tidak Karafil pernah di titik masih dalam perut tapi stres? Tidak Kak. Nah, jadi teman-teman sekalian, bahkan kayak apa ya? Ketika kita masih bayi, iya kan, masih bayi, kita tidak stres akan tentang rezeki. Loh kenapa kita sudah besar justru lebih tambah stres dengan rezeki? Yang khawatirnya akal kita tidak jalan lagi. Ya kan, sedangkan kita dari proses kecil itu kan akal kita belum sempurna. Setelah kita dewasa nanti akalnya sempurna. Sedangkan pada hakikatnya akal itu membawa pada kebaikan. Masa ya kita Allah sudah berikan kesempurnaan akal namun kita stres dengan rezeki. Ya kan? Masih dalam perut kita tidak aman-aman. Bahkan setelah apa ya? Setelah kita lahir itu kan pasti diputuskan sambungan rezeki dari orang tua ke anak kan. Apakah kita stres? Apa kita langsung ketika dipotong kita melawan? Jangan-jangan anak punya sumber makanan yang tidak kan? Karena apa? Karena yakin bahwa rezeki itu Allah sudah atur. Toh kenapa kita sudah sudah besar malah justru akal kita ya bisa dikatakan ya mungkin apakah error atau bagaimana? Jadi teman-teman sekalian, saya pun pribadi pernah di posisi itu dan ternyata teman-teman sekalian atau Karafil, kalau saya memang mencari referensi ternyata kita kita kurang bahagia itu sebenarnya kita belum mendapatkan ilmu kebahagiaan. Iya kan? Karena orang itu berbuat sesuai dengan pemahamannya kan? Iya kan? Tidak mungkin Karafil ke sini nanti sudah di sini baru berpikir. Iya kan? Sebelum datang ke sini berpikir dulu kan? Jadi sebenarnya kita itu berbuat sesuai apa yang kita pikirkan. Maka dari itu kita masukkan informasi-informasi yang baik sehingganya apapun konsekuensi atau apapun yang Allah berikan pasti kita berpikir baik. Ya kan? Karena semua orang itu pasti bertingkah atau melakukan sesuatu pasti dengan menggunakan akal. Sebenarnya masalahnya itu di situ. Masalahnya dan kemudian juga ya kalau bisa dibagi Karafil sebenarnya masalahnya ada dua kan. Pertama faktor eksternal ya kan. Teman-teman jadi mereka mengatakan, ente ini kan sudah selesai kuliah, sudah sarjana, kira-kira mau kerja bagaimana? Pasti orang juga kan stres, apalagi dari desakan orang tua, iya kan? Yang kemudian setelah itu juga ada faktor internal, iya kan? Faktor internal itu sendiri, yang tadi saya katakan bahwa yang mana itu pemahaman, dan kemudian juga sebenarnya juga kemampuan kan?
Karena sering ada orang-orang yang khawatir akan masa depan padahal mereka lupa mempersiapkan. Kira-kira Karafil sebelum kita membahas tentang bagaimana agar menghilangkan sedikit kekhawatiran tentang masa depan, saya mau tanya sama Karafil. Kira-kira bagaimana cara Karafil untuk mempersiapkan masa depan yang yang kira-kira yang ingin Karafil tuju? Kira-kira apa persiapannya Karafil? Silakan Karafil. Kalau menurut saya untuk mempersiapkan masa depan yang ingin kita tuju, yaitu mungkin dengan belajar. Contoh seperti saya, mungkin jurusan saya dalam kampus atau jurusan yang saya tekuni itu kan mengenai tentang IT atau komputer. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang programmer atau seorang yang pengetahuan IT-nya itu lebih dalam lah, maka dari itu kita harus belajar tentang IT itu sendiri. Jadi itu mungkin kalau untuk diri saya pribadi, kita mungkin bisa lebih untuk memacu diri kita untuk belajar bisa lebih serius lagi dalam hal untuk menekuni atau bidang yang kita tekuni sekarang. Kalau itu menurut saya, Karoli. Oke, terima kasih Karafil. Ternyata bagaimana Karafil untuk mempersiapkan masa depan yang sebenarnya masa depan ini kan masih suram kan. Iya kan. Namun seperti yang mungkin Karafil sudah tahu kan, sesuatu yang kita buat saat ini kan itu menentukan kita di masa akan datang kan. Itu kan konsep teori yang pasti itu akan terjadi, iya kan. Layaknya macam Karafil mungkin kita pernah membahas tentang konsep kematian ya. Bagaimana cara kita mau menilai keadaan baik, kita harus melakukan hal-hal yang baik. Begitupun masa depan ya. Sebenarnya masa depan ini kan tanda masih teka-teki kan. Kita tidak tahu kan bagaimana. Cuman kita bisa mempersiapkan. Ya kan, Karafil katakan bahwa yang mana ketika dia kan sudah memilih jurusan tentang teknik informatika atau lebih kepada IT, teman-teman sekalian, yang mana sebenarnya kan IT juga ini luas. Kita mau tekuni yang mana, yang bagian software atau aplikasi atau hardware atau perangkat keras kan. Namun Karafil katakan bahwa yang mana dia masuk di dunia programming. Nah, sebenarnya juga ini juga salah satu titik kan. Ketika kita masuk programming kadang juga ya dilema sebenarnya. Gelisah yang mana kita tidak mampu menguasai. Sebenarnya juga ketika kita tidak mampu menguasai programming, kita bisa mengambil bagian yang lain. Mungkin Karafil lebih suka desain, agak lebih ringan, atau bisa menguasai aplikasi Office. Nah, sebenarnya kan kita juga sebenarnya tidak minder, hanya saja kita itu kadang terlalu merasa rendah diri. Padahal kita ini kan khair umat terbaik. Dan Allah pasti memberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hanya saja kita terlalu fokus kepada kelebihan orang kan. Akhirnya insecure, ya kan. Sedangkan saya pernah mendengar di video itu bahwa mana ketika kita mau melihat perkara dunia di orang itu jangan terlalu iri. Ya kan, melihat orang ganteng, dia terlalu ganteng. Melihat orang kaya, kita terlalu iri orang kaya. Ya kan, orang lain yang beli AC, kita kan yang kedinginan. Padahal untuk perkara dunia, saya pun pribadi pernah sih di titik itu, cuma karena ada mendapatkan ilmunya jadi kita mulai skip pelan-pelan. Dan kemudian kita perlu mempersiapkan teman-teman sekalian, karena sebagaimana yang kita ketahui kan, orang-orang sukses itu kan mungkin Karafil sudah pernah dengar, orang sukses itu kan adalah orang yang mempersiapkan, sehingganya persiapan itu Allah pertemukan dengan kesempatan. Iya kan? Karena orang itu sekarang pada fokus pada kesempatan kan. Contoh saya asumsikanlah seperti ini. Contoh ada anak kecil. Asumsikanlah Karafil sudah punya anak. Asumsikanlah, tapi Karafil kan sekarang masih jomblo, tapi asumsikanlah Karafil sudah punya anak. Dan Karafil bisa saya katakan dalam keluarga yang bisa dikatakanlah mapan lah atau mencukupi. Nah, ketika Karafil punya anak yang kurang lebih saya asumsikanlah anaknya 7 tahun dan dia mau mobil. Sedangkan kalau mau dipikir Karafil punya uang, bisa mau beli mobil. Kira-kira Karafil mau beli atau tidak? Kayaknya belum, karena dia belum cukup umur dan mungkin masih kecil juga kan. Itu kan dari logikanya manusia. Sedangkan kita manusia yang ketika kita punya anak dan sebenarnya kita punya semua, hanya saja karena dia belum cocok untuk mendapatkan, akhirnya belum kita berikan kan. Begitupun Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita sudah cocok diberikan atau tidak? Ya kan? Jangan sampai kita berharap mau diberi, namun kita belum pantas untuk menerima. Iya kan? Karena sering ada orang-orang yang ingin Allah berikan kesempatan, namun mereka tidak mempersiapkan. Akhirnya seperti anak kecil tadi kan, memang sudah mau diberikan, hanya saja kan dia belum pantas. Maka dari itu mas kalian, kita harus memantaskan diri. Iya kan? Jangan sampai kita terlalu berharap kesempatan, akhirnya melupakan persiapan.
Akhirnya kan pas ada persiapan kita iya tidak bisa apa-apa. Iya kan? Nah, ini kan sebenarnya masalah-masalah dari beberapa orang yang apa ya, ketika dia sudah khawatir akan masa depan. Hanya saya Karapil, saya itu kadang prihatin sih. Kita terlalu khawatir dengan masa depan tapi melupakan tapi kita tidak mengkhawatirkan dengan kematian. Iya kan? Sedangkan masa depannya kan masih teka-teki kan, masih tanda tanya besar. Ya kan, mungkin langsung tanda tanya besar. Namun kematian sebagaimana sudah dikatakan dalam Al-Qur'an, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pernah tidak Karapil mendengarkan peringatan dari Quran seperti itu? Setiap yang bernyawa pasti mati. Ini kan sudah pasti. Sedangkan masa depan ini kan masih tanda tanya. Kita lebih khawatir dengan masa depan, akhirnya melupakan atau justru kita tidak khawatir dengan kematian. Iya kan? Nah, jadi Karapil kira-kira dan saya ingin coba tanyakan sama Karapil, kira-kira menurut Karapil tips and trick agar kita jangan sampai terlalu larut dalam kegelisahan tentang masa depan, atau minimal mengurangi seperti Karapil katakan tadi, mengurangi yang tadinya stres, minimal agak sedikit lega. Dan insya Allah itu insya Allah dengan bertambahnya ilmu kita, insya Allah kita lebih lebih plong, lebih rileks lah, supaya kita tidak terlalu stres mengejar dunia ini kan. Dunia ini kan kalau di Quran itu kan katakan bahwa ini adalah hanya tempat untuk bermain. Namun untuk menjalani tetap serius. Nah, sekarang tips and trick Karapil, tips and trick agar kita minimal bisa mengurangi khawatir akan masa depan. Silakan Karapil. Kalau untuk saya mungkin tips dan triknya itu mungkin kita mungkin bisa lebih seperti yang saya katakan tadi, mungkin bisa lebih belajar lagi untuk tentang ilmu-ilmu Islam, karena itu bisa menenangkan pikiran kita juga. Karena mungkin dengan contoh seperti konsep rezeki tadi kan, ketika kita khawatir dengan kita sudah menyelesaikan studi kita, akan tetapi kita khawatir karena belum dapat pekerjaan. Ini kan salah satu contoh yang mungkin yang menjadi pikiran kita juga, menjadi pemikiran, bahkan menjadi orang itu stres karena memikirkan hal-hal yang belum pasti. Jadi mungkin kita bisa lebih mempelajari lagi untuk tentang ilmu-ilmu Islam, supaya kita itu tidak terlalu stres atau khawatir akan sesuatu hal yang belum pasti akan datang kepada kita sendiri. Jadi itu Karuli. Oke, terima kasih Karapil. Terima kasih Karapil ya atas tips and triknya teman-teman sekalian dari Karapil, bahwa yang mana katakan kita perlu banyak belajar ilmu ya, lebih utamanya ilmu agama, iya kan teman-teman sekalian. Karena kita ketahui ketika kita mau belajar matematika, bahasa Indonesia, fisika dan sebagainya, mungkin kita akan jadi pintar, namun kita tetap akan stres teman-teman sekalian, karena hanya di dalam agama Islam dan dalam ilmu Islam kita akan mengerti tentang konsep rezeki, iya kan. Kalau kita belajar tentang materi-materi umum, mungkin kita akan stres karena pernah tidak Karapil mendapatkan materi tentang dengan modal yang sedikit kita memperoleh keuntungan yang banyak. Pernah tidak? Pernah kan? Ini saja kita sudah diberikan iming-iming, bagaimana kita dengan modal sedikit namun keuntungan yang banyak-banyak. Ya kan, akhirnya kita stres juga kan. Ketika tidak untung, cuman buntung. Kita stres. Padahal teman-teman sekalian di Islam sedikit banyaknya yang kita peroleh itu adalah kita harus syukuri. Karena itu rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan perlu teman-teman sekalian ingat bahwa yang mana rezeki itu tidak serta-merta uang. Tidak serta-merta uang Karapil. Karena sering kita lihat orang itu punya pemahaman bahwa yang mana rezeki itu uang kan. Padahal Karapil kalau saya dapati di beberapa video bahkan referensi mengatakan bahwa rezeki itu sesuatu yang kita nikmati. Kalau kita mengambil konsep seperti itu, berarti uang kan kita tidak nikmati. Masa iya kita makan uang kan? Tidak kan? Cuman dengan perantara uang ini kita bisa beli makanan kemudian kita makan. Dan perlu saya sharing sama Karapil bahwa yang mana rezeki ini juga Karapil ada dua yang sudah Allah berikan jalan. Iya, kita mau jemput seperti apakah dengan jalan yang Allah ridhoi atau dengan jalan yang Allah tidak ridhoi.
Iya kan? Jadi teman-teman sekalian, menurut Karafil bahwa yang mana, kita kembali lagi ke yang tadi, bahwa yang mana menurut beliau bahwa yang mana kita itu tetap apa ya, lebih mempelajari Islam ya, agar kita memahami bahwa masa depan ini teman-teman sekalian apa ya, jangan kita khawatirkan, cukup kita persiapkan, karena sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa yang mana orang-orang yang sukses itu adalah orang yang mempersiapkan, sehingga persiapan itu kan bertemukan dengan kesempatan. Iya kan, layaknya anak kecil tadi kan. Iya. Kalau dia belum pantas kan tidak kita beri. Ini saya manusia. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sebagaimana yang dikatakan dalam Quran surat Ar-Ra'd kan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada pada dirinya. Ya kan? Sang pencipta pun tidak mau merubah diri kita sebelum kita mau merubah apa yang ada pada diri kita sendiri. Iya kan? Jadi teman-teman sekalian, perlu kita ingat juga bahwa yang mana kita juga harus mempelajari tentang konsep pilihan atau takdir. Nah, ini Karafil kan. Mungkin ini juga banyak orang-orang yang apa ya, yang salah ini ya, salah jalan. Karena sering mereka pahami bahwa yang mana ketika mereka berbuat buruk, ini sudah mereka katakan bahwa ini takdir mereka. Iya kan? Padahal teman-teman sekalian, kita ini manusia teman-teman sekalian, kita tidak pernah tahu takdir. Iya kan? Yang kita harus paham itu kita hanya bisa di ranah yang kita kuasai. Iya kan? Masih bisa memilih. Ya mas, kalau kita masih bisa memilih, kita coba lakukan mas kalian. Karena sebagaimana yang saya dapat di dalam referensi bahwa yang mana pilihlah pilihan yang berpahala, ya kan? Dan mensyukuri sisanya. Ada yang perlu apa ya? Saya juga sering Karafil bahwa yang mana saya dapati dari kajiannya Ustaz Felix bahwa yang mana hidup itu seperti orang memanah. Karafil mungkin sudah dengar kan? Memanah. Bagaimana kita menarik panas sebaik mungkin dan sekencang mungkin, akhirnya dan setelah kita lepaskan panah itu, kita tidak punya andil lagi kan? Itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa yang mana kita hanya mampu berusaha. Untuk hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat teman-teman sekalian, di usaha ini sudah Allah berikan juga dua jalan. Jangan sampai kita juga mengambil jalan yang salah. Iya kan? Nah, ini teman-teman sekalian, tips and trick dari kami bahwa yang mana ketika teman-teman sekalian sudah di titik resah dan gelisah, galau apa ya? Gunda galau merana, iya kan? Dengan masa depan yang belum pasti. Padahal apa, kematian yang pasti kita abaikan, ya kan? Perlu kita ingat teman-teman sekalian, apa ya, sebenarnya kita itu kan bertingkah sesuai apa yang kita pikir. Mari teman-teman sekalian, apa ya, masukkanlah informasi-informasi yang baik kepada kepala kita agar kita tidak khawatir dengan masa depan, iya kan? Jadi teman-teman sekalian yang saat ini sudah di titik mau selesai studi, iya kan? Jangan sampai stres dengan masa depan, akhirnya lupa mempersiapkan. Akhirnya kan apa ya, gagal, tidak dapat masa depan, stresnya apa ya, berkepanjangan, akhirnya apa, hidup tidak tenang. Ya itu mungkin Karafil ya. Tidak tambah lagi Karafil tentang apa ya, khawatir akan masa depan. Oh tidak lagi Karafil ya. Jadi teman-teman sekalian perlu kita ingatkan, dan kami pun pribadi apa ya, mencoba untuk menanamkan konsep ini bahwa yang mana masa depan itu kan sebenarnya apa ya, bisa kita lihat dari apa-apa yang kita buat sekarang ini kan. Ya kan? Karena apa yang kita buat saat ini itu menentukan kita di masa depan. Namun perlu kita ingat bahwa yang mana jangan terlalu fokus dengan masa depan, sedangkan kita itu sudah punya tujuan Allah ciptakan. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada Aku. Kadang ini Karafil yang apa ya, yang mungkin kita sama-sama apa ya, perbaiki. Kadang kita terlalu mengejar masa depan, akhirnya melupakan Tuhan. Iya kan? Terlalu contoh fokus dengan apa ya, aktivitas cita-cita yang ingin dicapai, akhirnya melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Dan setelah gagal akhirnya punya statement, ya Allah kurang apa, anak punya ini kan usaha. Padahal kan ya usaha tanpa berdoa kan kita sombong. Sedangkan apa ya, berdoa tanpa usaha kita juga kosong kan. Maka teman-teman sekalian, jangan sampai karena kita mencapai tujuan kita melupakan Tuhan. Ini kan. Dan pernah saya juga mendengar apa ya, konsep sedikit, ada kalimat ini yang mungkin teman-teman sekalian bisa kita terapkan dalam hidup. Ini mungkin bahasa Gorontalo Karafil. Artinya bomo sekolah molangkato jalo patato. Artinya kita sekolah tinggi-tinggi Karafil, namun kita untuk mengenal Tuhan kita tidak tahu. Ya kan, buat apa kita sekolah tinggi-tinggi namun kita tidak ada apa ya, justru ibadah kita atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita justru malah jauh. Iya kan? Namun Karafil perlu kita ingatkan juga, meskipun kita dalam keadaan taat, kita juga harus tetap berdoa, karena yang membolak-balikan hati ini kita tidak pernah tahu apakah kita saat ini ya tapi kita apa ya, berdoa ya, insya Allah tetap Allah kokohkan dalam agamanya sebagaimana yang dikatakan, sebagaimana apa yang dicontohkan kan, doa ya muqallibal qulub tsabits qalbi ala dinik. Ya Allah, sang Maha yang bolak-balik hati,
apa ya, kokohkanlah hati kami dalam agamamu. Itu apa ya, tips and trick dari kami teman-teman sekalian yang berusaha untuk apa ya, untuk meraih cita-citanya. Tetap apa ya, jangan lupa ibadah, dan tetap apa ya, nomor satu kan Allah Subhanahu Wa Taala, karena masa depan itu yang mengaturkan Allah. Cuma kita itu kadang terlalu sombong dengan usaha kita, dan kadang kita juga terlalu GR dengan apa ya, usaha kita. Gara-gara usaha ini harus jadi sukses, padahal itu hanya apa ya, perantara saja. Jadi jangan terlalu apa ya, sombong dengan apa yang kita miliki teman-teman sekalian. Ingat apa ya, kita di dunia ini hanya untuk apa ya, mencari amal soleh. Selebihnya kita akan ya bertemu dengan Sang Pencipta, dan kita akan titik terakhir adalah bertemu dengan kematian. Jangan sampai kematian kita abaikan, namun kita hanya mempersiapkan masa depan yang tak kunjung datang. Jadi itu ya Karafil ya, mungkin statement dari kami teman-teman sekalian, agar kiranya kita lebih semangat lagi, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan berlomba-lomba dalam kemaksiatan, apalagi khawatir akan masa depan. Ingat teman-teman sekalian, kematian itu pasti, ya kan? Dan apa ya, iya kita tetap berusaha. Semoga apa Karafil ya, semoga ini menjadi nasihat untuk kita berdua juga ya, dan menjadi nasihat untuk teman-teman sekalian, agar kiranya jangan terlalu khawatir akan masa depan. Kita hanya mampu mempersiapkan, selebihnya serahkan kepada Tuhan. Ya, sekian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Ya, mungkin kalau ada kata-kata yang kurang apa ya, berkenan, ya insya Allah teman-teman bisa maklumi, karena kami pun adalah orang-orang yang ingin belajar berbagi kebaikan, sebagaimana dalam konsep Quran, sebaik-baik kita adalah orang yang ada manfaat bagi orang lain. Ya teman-teman sekalian, kita ingin berbagi manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.